warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, bangku paling depan silakan dipimpin berdoa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, baik ya, ibu juga baik. Hari ini semuanya masuk? Alhamdulillah, masuk semua ya. Nah, anak-anak, ada yang masih ingatkah minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita telah belajar tentang materi ekosistem. Nah, semua ekosistem di bumi ini tidak terlepas dari yang namanya air. Kalau misalnya airnya tercemar, nah kira-kira apa ya dampaknya bagi ekosistem di bumi ini? Ada yang tahu? Tolong acungkan tangan. Iya, benar sekali. Ekosistem akan terganggu. Selanjutnya, apakah kalian pernah menjumpai air sungai di lingkungan kalian? Nah, kira-kira bagaimana warnanya? Kotor kah? Atau bening? Atau banyak sampah? Oke, kotor ya. Nah, kalau airnya kotor begitu, apakah air itu sudah tercemar atau belum? Iya, benar sekali. Air yang kotor dan warnanya sudah tidak bening lagi, maka air tersebut dapat dikatakan air yang tercemar. Oke, anak-anak, ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang materi apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran air. Setelah kalian mempelajari tentang materi pencemaran air, maka kalian akan dapat menjelaskan apa sih itu pengertian pencemaran air, dampak pencemaran air, dan yang ketiga yaitu bagaimana sih cara mencegah atau menanggulangi pencemaran air. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat, itu bisa ke dalam air tanah ataupun ke danau, sungai, muara ataupun lautan, dan di titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Baik, setelah kalian selesai menyaksikan video tadi, nah, apakah ada pertanyaan yang muncul di benak kalian? Nah, yuk siapa yang ingin bertanya, angkat tangan. Oke, Fitri. Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, jawabannya yaitu sebenarnya kita sebagai manusia yang memiliki akal, nah, sebenarnya mampu tuh untuk mencegah atau mengatasi terjadinya pencemaran air. Salah satu caranya gimana? Ya, salah satu caranya yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ayo, di sini siapa yang masih buang sampah sembarangan? Nah, mulai sekarang buanglah sampah pada tempatnya. Nah, untuk jawaban yang lebih lengkapnya dari pertanyaan yang diajukan oleh teman kalian tadi, kalian akan memperoleh informasi yang lebih lengkap dari kegiatan berikutnya yang akan Ibu berikan. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai pada pembagian kelompok minggu lalu yang telah Ibu bagi. Baik, sudah berkumpul semua ya dengan kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian semua. Nah, tolong setiap siswa perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD ini. Nah, mana kelompok 1? Kelompok 2? Baik, sudah dapat semua LKPD-nya? Nah, oke, kalau sudah dapat silakan dibuka dulu LKPD-nya.
Nah, di situ ada percobaan yang harus kalian lakukan. Nah, tolong dicermati, di situ ada langkah-langkah atau prosedur percobaannya. Nah, di situ ada tabel ya. Nah, tabel ini nanti kalian isi dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk mengisi kesimpulan yang ada di lembar berikutnya. Nah, kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Dan jangan lupa untuk memilih atau perwakilan salah satu anggota kelompok kalian nanti akan memaparkan hasil percobaan atau hasil diskusi ke depan kelas. Baik, sampai di sini apakah bisa dipahami? Nah, oke, jika sudah paham, silahkan langsung saja kalian lakukan percobaan berdasarkan pada langkah-langkah yang tertera pada LKPD. Nah, percobaan ini dilakukan secara berkelompok ya. Nah, untuk alat dan bahannya itu menggunakan alat dan bahan yang telah kalian bawa, yang telah Ibu tugaskan di minggu sebelumnya. Nah, apakah ada yang belum membawa alat dan bahan? Alhamdulillah, bawa semua ya. Oke, langsung saja kalian mulai percobaannya dan dilanjutkan dengan diskusi. Baik anak-anak, sudah sampai mana percobaannya? Sudah selesai? Oke, kalian diskusikan dulu ya dengan temannya sambil baca-baca lagi dan sesuaikan antara hasil percobaan kalian dengan teori yang ada pada buku. Baik, sudah selesai ya waktu diskusinya. Kalau sudah selesai, tolong dipersiapkan satu anggota kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan dari hasil percobaan dan diskusi tadi. Nah, oke, sekarang dimulai dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 apakah sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Oke, kelompok 2, terima kasih atas pemaparan hasil diskusinya. Nah, di sini sudah bagus ya. Namun perlu diketahui bahwa informasi yang dipaparkan masih kurang mendalam. Nah, kalian juga perlu membaca buku untuk diperdalam lagi supaya kalian itu mendapatkan informasi yang lengkap. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Nah, kelompok 3 sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Baik anak-anak, sudah cukup bagus ya hasil diskusi yang telah kalian paparkan hari ini. Nah, sekarang kita akan mereview tentang materi yang kita pelajari hari ini. Sekarang coba Ibu tanya. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Hari ini kita belajar tentang materi pencemaran air. Nah, adakah yang tahu apa sih dampak dari pencemaran air itu? Yang tahu angkat tangannya? Iya, Rangga silahkan. Iya, benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Rangga bahwa pencemaran air itu berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem, di mana kelangsungan hidup makhluk hidup akan terganggu. Nah, tak hanya berdampak pada hewan seperti ikan, tetapi juga berdampak pada tumbuhan air, di mana produktivitasnya akan terganggu. Nah, selain itu juga berdampak pada manusia, di mana manusia menjadi kekurangan air yang bersih. Seperti itu. Sebagai contoh, yaitu pembuangan limbah ke sungai. Di mana sungai yang sudah tercemar oleh limbah, maka airnya akan berubah menjadi kotor dan keruh. Nah, sehingga organisme-organisme yang hidup di dalamnya akan terganggu dan lama-kelamaan organisme tersebut akan mati, seperti itu. Selanjutnya, adakah dari kalian yang tahu tentang bagaimana sih cara menanggulangi atau mengurangi pencemaran air tersebut? Nah, yang tahu bisa angkat tangan? Iya, Rizka silakan. Iya, benar sekali. Caranya yaitu dengan tidak membuang sampah di sungai atau tidak membuang sampah sembarangan. Nah, selain itu juga mengurangi penggunaan limbah rumah tangga seperti penggunaan deterjen, sampo, dan lain-lain seperti itu. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka sekarang coba Ibu minta nih, adakah dari kalian yang bisa menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Nah, yang bisa acungkan tangan, nanti Ibu kasih tambahan nilai. Iya, silahkan Riko. Iya, bagus sekali kesimpulan yang telah dijelaskan oleh teman kalian. Nah, kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan kalian kuis. Nah, silahkan dibuka dulu LKPD-nya lembar ketiga. Nah, di situ ada kuis, silahkan dikerjakan. Nah, waktu pengerjaannya yaitu 6 menit dimulai dari sekarang. Waktu pengerjaannya sudah habis ya anak-anak, silakan dikumpulkan ke depan. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran udara. Jangan lupa kalian belajar di rumah ya.
Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.